menang tadi taruh. Berarti ya udah komunikasi kamu dan dia tak akan lancar ya. Oh, nggak bisa dong. Tertutup sudah pulung, tertutup. Tertutup sudah peluangnya. Kenapa pesimis begini? Ya gimana? Bahasanya sudah beda. Communication is the key. Oke. Dan oke, Evil Legion. Satu hero lagi Kak. Ini kalau global presence udah ada dari Angel lah, mau Karal ini belakang, Link pasti jadi lebih percaya diri. Satu, yang kedua dari EVOS mereka masih kurang untuk garis depan gak sih? Ya. Buat badan lah, sandbagnya. Belum ganti Uranus, Esmeralda, banyak banget. Atau mau main ini lagi Mas? Alice lagi. Alice lagi. The night sky tells all Esmeralda. Dia mau Apa nyerap lagi nih? absorb nih. Ini apa nih? Di zoom. Cemungut bayi macan. Bayi Wah, macan. Nailah. Malu-malu dia. Banget sih. Hah? Pio berarti manggilnya Ini apa lagi baby nih? ya? Baby macan ya? Kapan bisa pamer jersey ayang kayak yang lain ya? Aduh. Belum juara jersey? Tolong ya disahkan ini. Apa? Disahkan saja. Duh. Ulung ngasih apa ya? Biar dipegang juga di situ ya. Jasmu. Usaha aja dulu. Jas. Iya, jas MPL ya. Iya. Mumpung lagi nggak dipakai nih. Oke, fokus lagi. Ada 2 hero terakhir dari Geek, di mana mereka masih belum ketebak nih junglernya akan jatuh ke tangan Xbox masih ada sejauh ini pun Kari dan juga Balmon ternyata. Kari Balmon, oke. Armor Breaker pun mereka udah punya Om. Kari. Pertanyaannya, ini kan bisa dibolak-balik nih ya. Heeh. Balbolnya bisa dipakai Renvi, karinya bisa dipakai Renvi juga. Aku gak Kari Gold sih udah. Kari Gold ya. Kari jungle susah Yakin? banget. Ini Hans loh. Ini Hans. Hans pernah menggunakan ini dan belum efektif. Siapa tahu yang ini efektif. Dengan hero-hero tabrak kayak begini Om. Ini sulit banget loh. Link dimasukin Angela, ini mau kemana aja dia free banget loh. Nah, tapi setidaknya mereka udah punya Kari ya, hardcore breakernya ada ya sekarang. Iya. Oke. Tapi agak ngeri ya sih ya, karena Karinya bisa diincar langsung dengan Link Angela. Jadi harus berhati-hati banget dari sisi positioning nanti. Benar. Untuk Kari. Hildanya ya ini harus efektif juga di early bersama dengan Grok. Iya, makanya dengan dia berada di gold laner, ada spell-spell lain yang mungkin bisa dia bawa, entah itu flicker, entah itu Aegis, tapi Kimi udah langsung diamankan. Dan ini dia 5 hero yang udah langsung diamankan oleh kedua tim. Jadi seperti apa lagi pertarungannya, seperti apa lagi pertandingannya, kita akan melihat apakah akan ada duel marksman di area gold lane, ataukah untuk kali ini Hans masih tetap percaya diri untuk bisa melakukan ataupun menggunakan Kari di area jungle. Om Mawak, dari objektif keduanya Om, apa yang harus difokusin oleh dua tim ini? Kalau dari Geek pastinya mereka harus maksimalin Hildanya sih. Mereka udah Ya, dapetin Hilda, Yap. pressure ke arah dari si Link. Sedangkan untuk EVOS, karena Linknya mungkin akan menggunakan Demon Slayer, mereka akan bermain sangat objektif sekali. Sambil memanfaatkan adanya Esmeralda yang bisa bermain di mid game dan juga Kimi nantinya di mid game. Oke. Itu dia tuh, Kimi. Kimi nih, ini constant damage. Tarik Constant ulur ke belakang. damage nih. Karena dari sejauh ini juga hero-hero yang dimiliki nih melee ada 3 Om ya. Ada Betul. 3 melee yang dimiliki oleh Geek Farm, nantinya constant damage ini juga pasti akan berguna sekali. Belum lagi memang kalau udah ada efek dari Ice Queen One hanya saja untuk sekarang. Hans menggunakan Balmon, sementara Swan menggunakan dari Kari berada di area God Lane-nya. Itu tapi ada 2 sprint loh dari EVOS. Wah, Esmeraldanya tadi sprint, Kiminya juga sprint. Oke, Ya, Ini dan sprint ya? ini Esme-nya main mid. Esme main di mid. Iya, Esme-nya mid. Oke. Bukan menarik. Kimi mid. Menarik. Mungkin karena Kiminya mau nyiksa dari area Kari, arah top lane-nya. Jadi ada pertukaran karena agak sedikit sulit tentunya untuk hero lain melawan Kari di laning. Sementara kali ini di area tengah area KT dengan Angelanya, Force karena dari mid lane pula menarik banyak sekali perhatian. Di 4 member dari Evil Legend berada di area mid lane. Oke, gue sepertinya ngerti apa kenapa menaruh Esmeralda di area mid, karena ada 2 hero yang memiliki shield ataupun upset darah putih Om. Dengan pergerakan dia di area mid, roamingnya akan sangat-sangat free banget, akan sangat-sangat bebas, bisa ke atas, ke bawah, kemanapun dia mau untuk melindungi pergerakan dari rekannya. Makanya untuk sekarang Esmeralda di area mid bisa menyedot early seperti ini, kekurangan darah, serangannya akan berkurang. Iya, jadi lebih enak tentunya di area tengah, sama-sama menangin laningnya dari Evil Legend area atas, area tengah. Sementara kayak dari awal rotasinya udah kelihatan, mereka mau main galak, ngegalakin tim Geek Fam biar nggak digalakin balik. Kalau Hilda bisa punya space ataupun punya kesempatan melakukan push,
ya itu bakal berabe untuk EVOS Legends, tapi mereka melakukan hal yang sama. Versik mengganggu ke area buff milik Hans, hanya saja dia gagal untuk mendapatkan orange milik Hans. Yap, gagal untuk bisa mendapatkan orange milik Hans. Namun untuk kali ini Versik pun harus balik lagi menuju ke area defense yang dia miliki. Tapi Kari, Swannya harus bisa mempertahankan dengan flicker yang udah dia bawa. Sama-sama level 3 di area yang berbeda. REKT mengusir mundur pergerakan Hilda, dan Hilda pun berfokus ke arah yang berbeda. Ini di 2 menit awal kayaknya tentram damai sejahtera ya. Tapi poin kill belum dihasilkan, hanya saja EVOS Legends mereka mengungguli dari segi networknya. Mereka farmingnya tanpa terganggu, bisa ngedapetin banyak sekali keuntungan, dan Geekfam turtle tak terganggu tanpa adanya konten. EVOS Legends mulai kewalahan karena objektif pertamanya nggak bisa mereka dapatkan. Yap, dan inilah yang tadi udah Pulung sebutkan juga, berada di area mid. Esmeraldanya bisa melindungi sekaligus 2 hero nggak bisa maju. Adalah hal yang sangat optimal yang dilakukan oleh EVOS Legends seperti draft seperti ini. Ya, benar-benar dibadani ya tadi ya dengan Esmeralda juga. 2 hero kena. Benar, top lane-nya menang nih ya. Tinggal bagaimana mereka jaga gold lane. Oke, dan RKT dengan sedikit darah yang dia miliki masih bisa, namun dikejar dengan sprintnya langsung maju ke bagian depan. Sedikit lagi yang ada di tubuh dari Kari, tapi Kari dipanggil dengan gaya yang dimiliki, dilompati lagi dengan Cry. Berhasil langsung mendapatkan Kari, namun Vince-nya di area yang berbeda, cycling eagle-nya nggak membawa siapapun, malah hanya menghantarkan dirinya seorang diri. Ya, karena nyaris saja Versik bisa tertumbangkan, tapi damage dari Vince tentunya tak cukup cover, tertinggal di area belakang seorang diri. Apa bisa kabur lagi? Balasan dari Geekfam terhadap Clover tentunya bisa membuat mereka agak sedikit gak tertinggal jauh. At least 1 kill ditukarkan oleh 2. Wow, dan juga orange buff-nya diambil oleh EVOS Legends. Seperti Anda bawa Geekfam. Balik lagi, mereka sedang bermain dari kondisi under. Yap, kehilangan beberapa monster jungle itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya di Legend, tapi di area yang berbeda. Ada REKT menjadi korban dari Balmon, mulai mengganas dari Hansen. Ya, Aegis lagi cooldown, dia juga mengalami flicker, dan circling eagle dari Vince dikeluarkan untuk menghentikan crit. Ini permainan galak dari Geekfam udah kelihatan nih. Mereka masuk ke area milik tim EVOS Legends, satu persatu mulai ditangkap. Dan Renfi dengan yang sangat kuat berhadapan dengan banyaknya pemain EVOS Legends. Dan lagi lethal counter dikeluarkan ke dalam 1 point kill. Dan ini juga dibalas oleh Renfi, satu persatu dilawan. Tempest Oblate di pop up, mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi dengan adanya pergerakan Geekfam seperti ini, membuat EVOS Legends untuk kewalahan karena buff milik Versik sulit banget untuk di-defense. Wow. Yes, ini early advantage yang sama-sama gak punya ya sekarang ya. Karena sama-sama bermain dengan agresif juga. Jadi dengan adanya Balmon pastinya, EVOS Legends mereka gak boleh terlalu gegabah. Apalagi kalau full HP mereka tersisa hanya separuh. Yap, benar sekali. Barusan ada purple buff yang berhasil diambil, berarti tempo permainan dari EVOS harusnya akan sedikit menurun, karena untuk link itu sendiri akan sangat berbahaya. Dia hanya memiliki one way ticket, tapi Raptornya terlalu berani maju ke bagian depan, seorang diri dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Menjadi sebuah mistake lagi yang terjadi. Turtle sudah berhasil untuk diambil oleh tim Geekfam, mencoba untuk mengejar ketertinggalan network yang ada. Dan walaupun di menit yang kelima ini EVOS Legends mengungguli dari 1.500 network, EVOS Legends belum selesai. Mereka mau mendapatkan lebih ketika purple-nya dicolong, mencoba untuk membalas. Versik mendapatkan purple milik tim Geekfam dan melipir kabur. Ini Versik jangan mencuri, Versik jangan mencuri. Cepat banget melipir, kabur, dapat langsung lari. Tapi Raptor kali ini masuk lagi dalam rumputan. Enchanted Talisman menjadi milik dari Vince. Ada di area mid, tapi Creed ada di bagian dalam. Setiap dengan darah putih yang dia miliki akan menjadi milik dari Grind itu sendiri. Dan untungnya lagi di sini Geekfam dengan Hans, dia nggak butuh-butuh banget sih purple-nya, sehingga seharusnya masih aman untuk Hans berotasi dan bergerak untuk mendapatkan banyak point kill. Dia butuh banget lethal counter dan masuk. Ini tipe-tipe jungler yang harus perang ya, Om. Ya, jangan sampai mereka miss ya kesempatan untuk bisa mengeksekusi satu buah team fight. Ya, karena power dari Hans sendiri kan lethal counternya yang kita tahu ini pasti bisa dapetin 1 atau 2 hero yang sekarat-sekarat. Waduh, itu barusan maksimum charge juga connect loh. Berhasil menghilangkan 1 wave minion, tapi Raptor masih standby di area atas untuk bisa mengikuti dan juga nge-babysit pergerakan dari Swan yang menggunakan Kari. Semuanya ngedodge untuk fight yang ada, tapi di area tengah nggak bisa untuk dihindari. Diusir mundur dari posisi boss yang ada. Semuanya mencoba untuk maju. Versik datang sebagai surprise attack. Ada Falling Star Moon yang nggak mengenai siapapun. Melipir aja dengan adanya sprint. Raptor selamat
dari gebrakan EVOS Legend. Oke, sementara untuk versi kali ini udah ada di dinding, langsung aja maju menuju ke area dari SWAT. Cycling Eagle ditabrakin lagi dengan Tempest of Blade, namun untuk versinya masuk terlalu dalam, dipukulin oleh Raptor. Raptornya harus kepada di rekan-rekannya, sedikit lagi Happy tersisa. Grandnya maju ke bagian dalam, tapi Dairon di arah yang lain menjadi korban tambahan juga. Namun untuk kali ini ada satu tertarot yang menjadi korban tambahan. Wow, teroutplay. Geek Fam, bayangin aja flickernya maju ke area depan. Terus maksimum besarnya nggak kena, banyak sekali di-dodge oleh Geek Fam sehingga nggak ada yang tumbang di area top lane tadi. Wow, ini mulai sepertinya Evo seperti menemukan ritme permain dan Geek mulai kehilangan dari masing-masing objektif. Ya, mereka memang nggak terpikau sama sekali, tapi di area tengah turretnya hilang. Geek Fam mencoba bermain galak menuju ke area purple buff milik tim EVOS Legend. Wyvers kabur dan lethal counter nggak mengenai siapa untuk masih keluarkan versi masih bisa selamat mundur ke area belakang, tapi hadasnya Falling Starbird mengunci pergerakan dari flanknya. Sementara area masih bisa selamat. EVOS Legend mengambil dua member dari tim Geek Fam. Wow. Sebuah serangan mengorbankan dua playernya. Geek kali ini bisa aja langsung dibalikan oleh EVOS Legend, di mana sekarang EVOS Legend punya space untuk bisa melakukan farmingan, melakukan push atau melakukan inisiasi. Ya, kalau kita lihat dari EVOS Legends, mereka memang harus mengorbankan 3 turtle, tapi mereka berhasil untuk mendapatkan juga 3 turret yang dimiliki oleh Geek Fam. Ya, sementara Geek Fam kayak mau maju aja sulit banget. Mereka memang bisa masuk area jungle, tapi tidak dengan arah turretnya. Sementara Creed berada di area depan sebagai frontliner yang sangat kuat. Versi juga sudah muncul dengan adanya RKT yang berada di relung jiwanya. Maju ke area depan, mengzoning out semua member dari tim Geek Fam. Sembari Clover mengamankan turret di area belakang. Tuan hadir, tapi Sobat sekarang di belakang. Renvi-nya tertumbangkan terlebih dahulu. Wow, Clover free hit sepertinya untuk bisa memberikan damage-nya ke arah player dari Geek. Jadi buat kalian, Anda juga diundang di 515 M-Walk akan segera hadir. Asik, bakal ada apa nih? Tapi akan ada gebrakan dari EVOS Legend di area tengahnya. Mereka ngedapetin tier yang kedua di area turret. Tersisa di area bottom lane aja nih untuk tim Geek Fam. Tapi katapult masuk, minion masuk ke area atas. Sedikit dicicil dari inhibitor milik tim Geek Fam. Ini sekarang coba kita lihat lagi. Ada Lord Camp by Samsung Galaxy A535G. Mereka berkumpul dari Geek berada di area tengah. Namun untuk EVOS Legends sendiri, Wah. ini tinggal apa lagi nih? Ini tinggal finishing aja kalau seperti ini. Untuk Geek, mereka harus jauh lebih berhati-hati dan juga fokus kembali sih. Ya, apalagi di sini ya, dari si Swan, dia nggak ada free space untuk bisa memberikan damage-nya dia. Karena dari belakang selalu diganggu dengan adanya kehadiran dari Versi. Ya, Versi ngeliatin ada Kari di sana, lompat ke sana, Tempest of Blade dibuka. Yang penting meskipun dia gak tumbang, dipaksa mundur. Ya. Esmeralda juga bisa nahan di area depan. Lihat gimana dia menghadapi 4 member dari tim Geek Fam. Sembari teman-temannya berfokus ke area Lot berhasil disilangkan sama Geek Fam. Fight level 1 dari hati, tapi bayarannya adalah 2 member dari tim Geek Fam. Mencoba untuk dilawan counter inisiasi EVOS Legend. Menuju ke area satu persatu. Swan sudah mengeluarkan flickernya. Hunter tinggal di area belakang seorang diri. 4 member down dari tim Geek Fam. Bayaran yang sangat mahal untuk mereka ditukarkan dengan Lord. Wow. Ini dia jawaban dari 2 sprint yang barusan digunakan oleh EVOS Legend, dan hal baik kemungkinan akan hadir untuk EVOS Legend karena sekarang Lordnya langsung fokus aja ke arah beberapa pemain dari EVOS Legend. Dan juga untuk Geek, mereka udah respawn kembali siap untuk melakukan aksi balasan. Ya, bisa ditahan sih Lord yang pertama, tapi untuk mendapatkan satu Lord 4 member down Om. Ya, dan juga itu sprintnya sih buat ngejar yang membuat ketika tim fight-nya gak terlalu bagus untuk Geek Fam, mereka gak bisa kemana-mana lagi. Langsung ditempel sama Kimi. Langsung ditempel. Di depan ada Esme, ada Angela, efek slow udah pasti. Di belakang yang nembakin lagi ada efek slow lagi. Ya udah. Dan itu udah ada Holy Crystal sekarang buat Clover. Akan jauh lebih dalam, akan jauh lebih sakit. Apalagi untuk Renvi ya. Saya ngeliat Clover sama Swan levelnya sama, cuma Clover tuh kan pakai emblemnya diskon ya Om. Ya, Tapi harusnya udah lebih komplit ya. Bener, ada diskon 10% ya dengan Mystery Shop yang dipakai. Balik lagi, sedangkan untuk Swan-nya, dia nggak pernah ada space untuk melepaskan basic attack-nya dia. Yep. Oke, dari itemnya Windtalker, Endless Battle, Melvic Roar. Kalau untuk Clover lihat, hampir 6 item. Wah, maju ke area depan, Pak Pulung udah mulai balas-balas, udah ngeliat nih bertatapan satu sama lain. Yap. Pandang memandang. Pandang memandang.
siapa yang mau ngelakuin gerakan duluan. Iya, ini dari crate-nya seorang diri coba lihat PD banget, namun SWAT-nya udah mulai maju. Ada Phantom Step dikeluarkan lagi, Hansnya di area mid, ada stiker lagi, Alter Ego, Panika. Sementara itu untuk Creed seorang diri bisa dia kabur dari tersebut dengan sprint yang udah langsung dikeluarkan. Sementara itu udah ada Clover yang harus memberikan sebuah backupan yang sangat baik, maksimum charge-nya, memberikan damage tambahan. Ada Angela masuk ke dalam tubuh dari Creed, Creed-nya akan maju ke bagian depan, kan ada di area berbeda. Clover-nya terus memberikan DPS yang begitu menyakitkan. Oh, berlanjut lagi. Evil Legend nggak mau berhenti di situ saja. Ketika Hansi ada, mereka melanjutkan ke area base miliknya King Pep. Polystar pun berhasil di-dodge, tapi tidak dengan maksimum charge yang dikeluarkan oleh Clover. Base menjadi fokus milik Evil Legend. Dan inilah dia game kedua untuk Evil Legend. 2-0 tak berbalas, belum berhasil lagi dan lagi untuk Kick bisa mendapatkan poin kemenangan. Wah. Ini Budeja ngelihat EVOS kayak mereka tahu objektif dan chance mereka ngedapetin base, ada kebuka. Terus mereka langsung eksekusi dengan cepat gitu. Tanpa Lord loh. Ya, itu semisal dari gig yang mereka gagal buat dapetin loh. Mereka lebih cepat lagi loh bisa di end tadi. Iya. Ya, tapi ya snatch-nya tadi bisa dapetin lore-nya, namun dibayarkan cukup mahal juga sih tadi. Ini semua Serba salah ya teka-teki tadi. yang udah dikeluarkan oleh EVOS dengan sprintnya, dengan Terjauh Esmeralda.